kurang bantu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memainkan rebab, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Kita coba dulu stemanya. Pertama, pada yang dawe satunya, ini nada 6, yang nada satunya nada 2. Suaranya jadi seperti ini ketika sudah stem, ketika sudah tepat pada suara gamelan. Terus kemudian kita coba dari nada 1, 2, 3, 5, 6 untuk laras selindro misalnya ya. 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3. Ketika suaranya tidak halus, maka Anda harus memasangkan pada umumnya daun pisang. Kalau enggak daun pisang, kadang sering kita jumpai pakai rokok untuk menghaluskan suara agar vibrasinya enggak terlalu kencang. Nah, seperti ini, maka hasilnya kan beda, kan lebih halus. Kemudian kita mencoba memainkan posisi. Jadi dalam teknik rebab ada posisi 1, 2, 3. Posisi 1 seperti ini. Posisi 1. Kemudian ketika turun, ini tadi nada 1, 6, 1, 3. Kemudian nada 3 memakai telunjuk turun. Nah, telunjuk ini jadi nada 3, 5, 6. Kemudian nada 6 turun lagi ke posisi 3 pakai telunjuk. Nah. Ya, posisinya seperti itu, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Khusus untuk pemula. Seperti dulu ketika saya belajar dengan guru saya. Posisi 1. Nah, posisi 2, posisi 3. Kita tahap selanjutnya yaitu sebelum memainkan sebuah lagu ada yang namanya culian. Culian itu jadi kita memainkan sebelum lagu dimulai, fungsinya untuk memberitahu pada instrumen lainnya jangkauan-jangkauan nada yang akan dimainkan. Biasanya pemula lebih sering menggunakannya, seperti saya dulu ketika belajar. Dimulai dari posisi 1. Nah, posisi 1 tetap posisi 1, tapi isian nadanya nanti seperti ini: lu, lo, ji, lem, mo, lu, sampai angkat nada 3 bawah. Pertama nada 6 lepas dulu, kemudian ke belakang lagi, kosoknya ke belakang sini. Ulang lagi ya.
itu. Ada beberapa contoh vibrasi ini, vibrasi yang akan digunakan pada pemain rebab. Biasanya ada yang cepat, ada seperti Bandung itu juga vibrasinya lebih cepat. Tapi ada juga yang mengalun, tapi memerlukan latihan yang ekstra keras. Soalnya jadi vibrasi yang pelan itu memerlukan kekuatan tangan. Kuncinya lagi, tipsnya untuk mengerebab yang halus, kosok, jangan terlalu keras, tapi pelan dan tetap, kekuatannya tetap seperti ini. Ketika Anda terlalu keras, maka suaranya nggak akan nyaring, kasar. Nah, ada kasarnya. Tapi kalau pelan dan tetap, itu kuncinya. Adapun tujuannya, ketika tetap dan pelan, itu jangkauan nadanya akan lebih panjang. Jadi di jari kita bisa memainkan lebih leluasa dalam mengatur nada yang akan dimainkan. Misalnya ketika keras, kita hanya bisa beberapa nada saja, karena satu gosokan itu akan lebih cepat. Ketika pelan dan tepat tekanannya tetap, itu akan lebih panjang. Contoh seperti ini, cepat dan keras. Ketika pelan dan tekanannya tetap, contoh ya, tapi ketika keras ini akan memerlukan banyak sekali. Contoh, dan tidak halus. Oke, tahap selanjutnya, pembuatan vibrasi. Coba lebih dekat, seperti itu. Mengalun itu akan lebih, menurut saya akan lebih enak didengar daripada cepat, karena ini lebih memerlukan rasa yang dalam. Saya contohkan. Tapi kita di sini belajar bareng, bukan artinya saya lebih bisa, tapi kita saling bertukar pengalaman. Pengalaman saya akan saya tularkan. Pelan, kalau cepat beda kan suaranya. Contoh, orang Jawa menyanyi mesti vibrasinya itu pelan, beda sama seriosa. Kalau seriosa tulannya lebih cepat vibrasinya, tapi kalau Jawa seperti itu. Jadi pengerebab itu sebenarnya cerminan dari vokal. Saya contohkan lagi. Contoh, ada namanya seleh 6. Seleh itu seperti bisa disebut kunci kalau istilah gitarnya. Ketika jiroji, ketika nada satu ini kan masih ada ruang waktu yang cukup, jadi bisa dimainkan namanya vibrasi atau entulan. Contohnya,
Ya, dapat diulangi. Di rojinya, kemudian diteruskan ya. Bisa posisi 3, kita coba. Ya. Ini mau jatuh nada 3. Kunci 3 atau seleh telu, ya, coba. Ini dari sini akan lebih jelas. Pakai entulan. Oke, kemudian posisi 3. Entulannya di nada 1. Jadi seperti itu. Oke, kita sambung di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan sesuatu pertukaran pengalaman yang baru. Ini baru sifatnya dasar, masih ada teknik ngikik, masih ada teknik besutan,